di mana bagaimana konstruksi makna hubungan antar pemuda dan warga Kampung Cempluk dalam rangka menarik pemuda untuk balik kampung, yaitu dengan pendekatan CMM ini. Kita tahu bahwasannya banyak pemuda yang selama kurun waktu di Kampung Cempluk terutamanya semenjak digelar festival ini yang sekarang masuk tahun ke-11, itu awalnya tidak pede gitu dengan menyebutkan nama atau nama dari kampungnya yang orang tua gitu kan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat gitu kan. Yang kelima adalah naskah kehidupan, di mana ini konteksnya lebih kepada persoalan narasi dari bisa dibilang autobiografi ya, perjalanan dari kelompok-kelompok episode atau perjalanan gitu ya, masa lalu dan masa kini, bagaimana ini bisa disinkroniskan, dikomunikasikan gitu, seperti apa, dan itu menjadi sebuah, kalau tren sekarang itu ya seperti intangible asset lah katakanlah gitu, karena berbasis literasi gitu. Jadi saya sekali lagi terima kasih sudah konsisten, ada 22 peserta, maksudnya maaf, ada 22 tamu saya gitu ya, tamu saya yang intent untuk menyimak dari pemaparan saya. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari semua presentasi yang saya lakukan. Monggo Mbak Narul selaku moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Redi Eko. Wah, datanya kaya sekali. Sampai kita nungguin, siap pokoknya untuk Mas Redi dan kawan-kawan semua ya. Baik, terima kasih Mas Redi untuk penjelasannya, menarik banget tentang Kampung Cempluk. Ya. Berikutnya mungkin Pak Heru itu bisa. Oke, baik, terima kasih Mas Redi. Mbak Tias, kurang lebih seperti itu ya Mbak Tias ya. Nanti selebihnya mungkin akan dibuka forum lagi ya Mas Redi. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya Pak Heru, silahkan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya, Pak Antoni, Pak Bambang selaku dosen pembimbingnya Mas Redi. Ini sahabat saya Mas Redi. Sebelum saya yang lainnya Mas Redi, selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga membawa manfaat untuk masyarakat. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih, kami selaku pelaku di Kampung Cempluk bersama Mas Redi ini banyak nilai-nilai yang ditularkan oleh Mas Redi dalam rangka mengupgrade masyarakat kelas 2 bahkan kelas 3 yang awalnya kampung yang terpinggirkan atau termarginalkan menjadi merasa sejajar dengan masyarakat yang lain. Ini yang tidak bisa dilihat secara makro, tapi bahwa masyarakat itu akhirnya berpola pikir positif, saling silang ide. Yang kalau dulu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya itu terasa berat, itu dengan pola komunikasi yang dikembangkan Mas Redi ini menjadi lab setnya di Mas Redi di lapangan, di masyarakat, sehingga masyarakat apapun profesionalnya mau mengungkapkan ide-idenya. Ternyata walaupun masyarakat itu berpola pendidikan setara SD saja, tapi ternyata punya idealis yang tetap selalu saya ingat dari Mas Redi ini, kita tidak pernah mentarget Pak Heru, jadi mengalir apa adanya. Ini yang perlu menjadi garis bawah. Jadi untuk adanya suatu festival ini tidak ditarget, harus nyampe sini, biarkan mengalir. Seperti orang hidup, dari merangkak, belajar berjalan, ada jatuh bangunnya, pasti. Nah jatuh bangunnya ini akan menjadi nilai yang bisa dikembangkan untuk mengupgrade masyarakat. Mas Ramdan sudah hadir. Ini ada Mas Ramdan Malik, seorang wartawan senior ya. Wah, luar biasa. Jakarta juga hadir dan ikut mengapresiasi. Kayaknya beliau mau tanya ini, monggo. Monggo, ini Mbak Nurul disapa itu. Monggo. Silahkan. Ya, Mas Ramdan ya. Terima kasih Cak Redi, terima kasih Mbak Nurul. Saya bukan akademisi, saya cuma rewang. Cuma saya pernah terkesan sekali dengan sebuah festival di Kampung Cempluk itu. Kami berkenal dengan
Mas Reddy itu karena ada dalam satu komunitas gitu ya, namanya pencinta musik Leo Christie. Nah kebetulan waktu itu Leo Christie manggung di sebelah kandang ayam. Terus abis Leo Christie manggung itu dengan Gulaga Lugu dan segala macamnya, itu ada sebuah kelompok musik muda dari Surabaya memainkan Spainnya Chick Corea yang pernah dinyanyikan oleh Aljero. Saya terkejut sekali dan itu pengalaman estetik yang luar biasa buat saya gitu ya. Nah itu buat intro aja. Saya cuma mau nanya dua hal, Mas. Ini kalau nggak salah sudah belasan ya festivalnya, dan mirip sekali dengan yang pernah saya lihat juga, pernah saya reportase juga di Kaki Merbabu, komunitas Lima Gunungnya Pak Tanto ya, dan kawan-kawan yang luar biasa juga, petani-petani, kelas 5 SD, jadi tuan rumah sebuah yang dihadiri oleh Eros Jarot, sampai Brerendana gitu, luar biasa buat saya. Orang-orang petani-petani kecil gitu ya, yang berpendidikan rendah, tapi luar biasa local genius. Soal dua hal kalau buat saya, yang masa lalu dan masa datang. Yang masa lalu itu berkaitan dengan ini Mas, dengan debat abadi ya, debat klasik dalam sosiologi ya, kalau ilmu sosial lah katakanlah gitu, antara aktor dan struktur gitu ya. Maksud saya begini, andai Mas Reddy tidak tinggal dan datang dengan gagasan Festival Kampung Cepluk, di Kampung Cepluk itu, adakah studi ini? Itu yang pertama. Adakah Festival Kampung Cepluk dan studi ini sendiri gitu ya? Karena saya lihat agak yang tadi agak mirip dengan yang tadi ya, antara subjek dan objek itu begitu rekat ya dalam studi ini gitu ya. Agak etnografis, agak antropologis gitu ya, daripada sebuah komunikasi saya pikir gitu. Dan yang kedua adalah yang masa datang. Masa datang berkaitan dengan kampung. Kampung ini kan satu dari hanya beberapa sekian kosakata bahasa Indonesia yang diserap dalam bahasa Inggris gitu ya, kampung. Selain amok mungkin ya, amok, dan ada satu lagi kalau nggak salah asam jengkolat ya dalam biologi. Nah itu betapa menarik kampung ini karena menjadi sesuatu yang mendunia dan ada dalam perputaran kota gitu ya, perebutan kontestasi ruang kota. Itu yang saya pengen tanya mengenai masa depan kampung, karena ini kan tidak sederhana gitu ya. Tadi misalnya ada kecurigaan terhadap pencetus dana segala macam gitu ya, tidak transparan, yang banyak juga dirasakan oleh orang-orang kayak Endoswanda misalnya, ketika misalnya merevitalisasi misalnya. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk partisipasinya. Selanjutnya silakan untuk dosen pembimbing 1 dari Mas Reddy kepada Pak Bambang Dwi Prasetyo. Halo Pak Bambang. Ya, halo, siap. Oke, siap Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Oke, baik. Oke, makasih Pak Nurul ya, Mas Reddy yang berbahagia. Hari ini sudah mempresentasikan hasil tesisnya ya. Kemudian Pak Antoni yang saya hormati sebagai sesama pembimbing ya untuk tesisnya Mas Reddy. Kemudian juga tadi ada yang dari ini ya, warga, ada teman-teman Mas Reddy, saya juga ada Mas Awang ya, ini dari Mas Awang ini dari IKIP UNESA ya, UNESA Surabaya, dulu IKIP Surabaya ya, hadir. Ini kebetulan sahabat kami berdua dengan Pak Antoni, Mas Awang ini ya. Mas Awang, selamat siang Mas. Selamat siang, Pak Bambang, matur nuwun. Terima kasih Mas Awang. Jadi Mas Awang ini dosen di UNESA Surabaya ya, dan tentu yang berbahagia dan yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya, baik mahasiswa maupun masyarakat maupun Mas wartawan tadi, saya dengar yang dari Jakarta ya, luar biasa. Mas Ramdan Malik. Oh Mas Ramdan Malik, oh ya, oke, Mas Ramdan Malik ya, salam kenal Mas Ramdan ya.
Menarik Mas Reddy ya, apa yang sudah disampaikan tadi, paparannya, kemudian gagasan-gagasannya ya, memang bagi terutama bagi audien yang hadir pada siang hari ini tentu banyak menimbulkan satu istilahnya pertanyaan-pertanyaan ya, utamanya menyangkut kampung di mana Mas Reddy melakukan penelitian ya. Nah, jangankan yang baru ya, saya saja yang membimbing juga kadang-kadang masih muncul pertanyaan-pertanyaan. Ini sebetulnya arahnya Mas Reddy ini mau kemana gitu. Tapi sebagai sebuah dinamika, dialektika pemikiran, saya kira ya memang harus terus bergulir gitu ya, sehingga nanti satu ketemu pola yang memang berujung pada satu manfaat dari sebuah proses penelitian ini yang sebenar-benarnya. Langsung ke Pak Antoni. Silakan Pak Antoni untuk memberikan respon, tanggapan, masukan, dan tentunya saran yang sangat bermanfaat. Silakan Pak Antoni. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Yang saya hormati Pak Bambang, pembimbing 1. Terima kasih kepada Mbak Tias tadi ya, sudah memberikan respon, Pak Heru ya, juga Pak Ramdan Malik ya. Salam kenal ya Pak Ramdan, saya familiar ya dengan nama Pak Ramdan. Kalau nggak salah dulu di SCTV ya, waktu saya masih remaja itu sering dengar Ramdan Malik. SCTV lahir MNC nih Pak. Oh gitu, oke. Salam kenal buat Mas Ramdan Malik. Juga Mas Awang yang dari UNESA, dulu penggiat RBC ya, Rumah Baca Cerdas ya. Dan mahasiswa sekalian ya, pada seminar Mas Reddy pada siang hari ini gitu. Yang pertama terkait dengan tadi ada beberapa tanggapan yang itu sebetulnya terkait dengan metodologi ya. Jadi di satu sisi ini partisipatoris, peneliti sebagai observer, tapi juga bagian dari subjek yang diteliti gitu ya. Nah ini yang dulu sudah sering ya kita diskusikan ya Mas Reddy ya. Jadi ini yang memang harus dikawal betul. Saya sering mengatakan ini karya akademik ya. Jadi kita terikat dengan metodologi itu tadi ya. Jadi bagaimana Mas Reddy bisa berada di koridor akademik itu ya. Jadi ini tidak terjebak nanti menjadi aktivitas PR gitu ya, public relation ya. Kita sedang membranding, memperkuat tentang festival Kampung Cempluk itu sendiri. Tidak di situ ya. Makanya Mas Reddy termasuk terakhir sebelum seminar hasil ini kita minta untuk kembali ke tadi prosedur di riset non positivis itu, yaitu goodness kriteria gitu kan. Terutama nanti terkait dengan authenticity tentang aspek fairness ya. Jadi bagaimana misalnya peneliti itu kan sudah punya kecenderungan, nggak apa-apa, ini penelitian paradigma interpretatif yang subjektif ya. Penelitian ilmiah ada yang subjektif, tapi dia tetap dikawal oleh koridor tadi, metodologi itu tadi.